رب العالمين. الحمد لله الذي فضلنا بالعلم النافع وعمل صالح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد. Hadratul kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus kepada Ketua DKM Masjid As-Salimah Bapak Haji Sugiri, segenap keluarga besar As-Salimah, para pengurus, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Semoga jemaah yang hadir di tempat ini Allah berikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki. Allah angkat semua penyakit-penyakitnya. Yang punya utang Allah lunasin. Anak-anaknya soleh dan solehat. Baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk mewakil masjid ini. Kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah sahib al-ratib al-habib Abdullah al-alwi al-haddad. Kana syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Para jemaah sekalian, sekarang kita masuk kepada bab baru tentang zakat. Ya, ini penting. Orang kalau mau berkah hartanya harus pelajari bab zakat. Ya,
Di dalam harta kita ada hak fakir miskin. Ada hak-hak yang telah Allah tentukan. Jadi umat Islam ketika Allah berikan rezekinya banyak, itulah nikmat dari Allah. Tapi dia ingat harus berbagi, harus keluarkan zakatnya, ya. Jangan sampai kikir sama harta, tomak sama harta. Kita ada cerita yang di pelajaran kita semua tentang harta Qarun, ya. Harta Qarun, ya. Baik, ini tadi saya dari Kemayoran naik motor Pak Sidik pengajian di sana bertiga-tiga tadi, sedikit kehujanan. Ini kayaknya pas ini nih, yang ini doang nih, jangan. Biasanya saya kuat senang nih, dapat pilek. Besok pagi ada pengajian mau ke ini enggak? Biar. Nah, ini karena hidung kok semua nih, dapat pilek. Sampai tadi ganti tasnya karena bahasa pengen rubah. Ada rekaman tuh biar jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buka kitabnya. Yang kitab baru halaman 184. Yang kitab lama halaman 20. 32. Baik. Ya, ini mulai berbicara tentang zakat. Zakat masuk ke dalam rukun Islam, ya. Rukun yang keberapa? Yang keberapa? Pertama apa? Syahadatain, mengucap 2 syahadat. Kedua, salat 5 waktu. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. Nah, ya. Kalau di sini, ini buku ini urutannya ini dulu nih, zakat dulu tuh. Zakat, nanti baru puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji jika mampu. Jika negara juga COVID-nya aman. Baik, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Fa'lamu ma'asyiral ikhwan, wahai segenap saudara-saudara, gitu ya. Wa'lamu, ketahuilah, ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka, ya. Maka tadi saya sholat Imam Isya, saya baca ayat ini nih. Ya, ada kata-kata tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, ya. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri saya, kami, kata penulis, kata Habib, wa iyyakum, dan kalian semuanya, mimman tazakka, di antara orang yang mensucikan dirinya sendiri. Ya, ini penting ini. Orang kalau kagak paham zakat, walaupun duitnya banyak, ya, kedudukannya tinggi, kagak berkah dia. Ya, nanti di hari kiamat dililit dia sama hartanya sendiri. Wa dzakara asma rabbih fasalla, ya. Dan orang yang zakar, menyebut isma rabbih, nama Tuhannya, ya. Ini kita didoakan oleh muallif, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensucikan diri kita sendiri dan menyebut nama Allah, kemudian sholat, ya, fasalli
walam yu'athir hayatad dunya alal akhirah, dan kita tidak mengutamakan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Ya, ini doanya bagus banget. Ya, ada 3 poin. Mensucikan diri, 4 poin. Mensucikan diri, selalu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, lalu salat dijaga, dan selalu mengutamakan, kenapa ini ya? Begitu ya? Selalu mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang dunia. Paham ya? Allati hiya khairun wa abqa. Itu semua adalah lebih baik dan kekal. Ya, dan negeri akhirat itu khairun wa abqa, baik dan kekal. Anna zakata ahadu mabanil Islam al-khams. Bahwasanya zakat itu adalah ahadu, salah satu mabani, bangunan al-Islam, Islam al-khamsah, yang 5. Tadi kita sudah sebutkan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini zakat adalah ahadu, salah satu dari yang 5. Ya, wa qad jama'a Allah Ta'ala bainaha wa bainas salati fi kitabihil aziz. Wa qad jama'a, ini secara nahwu jumlahnya jumlah angin ya? Hah? Harusnya enggak ngapa-ngapain. Wa qad jama'a Allah, ini jumlah fi'liyah, fi'il Allahnya fa'il. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah jamaah, mengumpulkan, menggabungkan, ya, menyatukan, boleh juga, bainaha, antara zakat, wa bainas shalah, dan salat, fi kitabihil azizi, di dalam Al-Qur'an yang mulia. Faqala azza min qailin. Faqala, ini 2 biji. 2 besar kan satu. Faqala azza min qailin. Ya. Kemudian Allah azza min qailin. Ya. Allah yang Maha Mulia berfirman. Apa bunyinya? Jadi dalam ayat ini ada kandungan salat dan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah, ya, ayat 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah. 2. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya, pakai aqimu, bukan fa'ala. Fa'ala sekedar melaksanakan aja. Ya, Allah ini luar biasa. Ditinjau dari sisi makna al-lughawiyatnya, dari ma'ani al-balaghiyah di dalam bahasa. Allah nggak pakai bahasa ada sholat, nggak pakai bahasa fa'ala, melakukan sholat, tapi aqimu itu ada kandungan zahir dan batin. Ada gerak zahir, ada amal hati. Kalau hanya melaksanakan doang, sekedar kelihatan doang untuk af'al, tapi hatinya enggak bersama Allah. Ya, karena ada syair mengatakan rubba musallin laisa lahu min qiyami wa ruku'i illa. Berapa banyak orang yang sholat di atas mihrabnya agak dapat apa-apa, dan capek deh, hanya ruku dan sujud aja. Kenapa? Karena sholatnya belum aqimu, baru fa'ala. Saya menulis buku sholat ini, saya kasih nama Risalatus Sholat
ala sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi dawi nazariyatil kitab wa sunnah, dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Saya lagi tambahin lagi ada masalah-masalah. Bagaimana sholat di atas pesawat, sholat di perahu, sholat di atas mobil, sholat Jumat kemarin tuh 2 kali Jumat boleh apa kagak? Ya, namanya masalah yang baru biar tambah lengkap aja. Jadi dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa saja ya. Ini kan namanya ada min bayan. Jadi kalau menerjemahkannya kalau begini, min khairin dulu diterjemahin. Kebaikan apa saja yang kalian berikan di anfusikum, untuk diri kalian. Tajiduhu, Anda akan mendapatkan itu. Jadi kita ngeluarin hari ini, kita nggak cuma-cuma, nanti kita dapetin. Ya, indallah, di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha, sesungguhnya Allah ya, basirun bima ta'mal, maha melihat, maha mengetahui dengan apa yang Anda perbuat. Paham ayatnya? Nyambung artinya? Dirikanlah sholat, kerjakanlah zakat, ya. Dan apa saja, maksud dan kebaikan apa saja. Ma min khairin, asal usul begitu. Tuqaddimu, kebaikan apa saja yang Anda suguhkan, keluarkan untuk diri Anda sendiri. Tajiduhu, Anda akan dapatkan kebaikan itu. Indallah, di sisi Allah. Jadi bapak-bapak kalau berbuat baik, ya, insya Allah ada balasannya dari Allah. Berikutnya waqala ta'ala fi wasfi ibadihil mu'minin, dan Allah Ta'ala yang maha tinggi berfirman fi wasfi, dalam wasf, apa wasf? Mendeskripsikan, menggambarkan, menyifati ibadihil mu'minin, hamba-hambanya yang mukmin. Ini mudah-mudahan ini hasil rekamannya jelas ini, ya. Ayatnya berbunyi alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina, orang-orang, yuqimuna, yang mendirikan, as-salata, salat, ya, wa mimma yunfiqun, razaqnahum, gitu. Dan razaqnahum yunfiqun, dan kami telah merezekikan kepada mereka. Wa mimma, dan di antara apa yang yunfiqun, mereka infakkan, mereka infakkan, belanjakan di jalan Allah, baik zakatnya, sedekahnya, gitu, ya. Ini bantu doa ya. Minggu-minggu ini kita udah mulai bikin polpan, kawasan kerja, terus digali dan mulai bangun asrama putri, dan berharapnya nggak berhenti tuh, dananya ada aja. Ya, mulai dari hatam dari Allah ya. Jalannya dari mana aja, mintanya sama Allah, sampai bangun masjid aula, ya. Minta doanya biar mudah berjalan, terlaksana pembangunan asrama putri dan masjid, ya. Itu biayanya sekitar 10 M, 10,6 M. Baik. Jadi alladzina yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, ya, wa mimma, dan dari apa yang razaqnahu, kami telah rezekikan kepada mereka, karuniakan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Surah Al-Anfal. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman
Dan Allah berfirman lagi, ya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, dan orang-orang mukmin yang laki-laki dan orang-orang mukmin yang perempuan. Nah, ini mukminun jama' mudzakkar salim, mukminat jama' muannas salim, ya, ditambahnya wawu nun alif ta. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah, ya, sebagai aulia sebagai penolong kepada sebagian yang lain. Jadi kita ini Bapak Ibu harus kerjasama, tolong menolong, jangan caci mencaci, caci maki, cari kesalahan-kesalahan, ya. Ini yang sedang berjalan di berita-berita itu jangan diikutin tuh. Ya, kita sebagai umat Islam sedih sebetulnya. Mau dibuat buzzer, jangan tuh. Kita harus aulia nih, tolong menolong, kuat menguatin, harus bersatu. Itu orang mukmin gitu, ya. Ini yang terjadi kita ini, masya Allah, ada orang-orang yang mencari duit doang, kerjanya hanya bikin ngomong yang kalau diikutin jadi emosi kita. Ngomongnya kadang kagak ada faktanya, asal nyebut aja, mungkin bikin gaduh, bikin riuh, ya. Allahumma hdina wahdihim jami'an. Semoga Allah kasih hidayah kita dan semua orang. Ya'muruna bil ma'ruf, ya, ini orang mukmin ya. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan, ya, kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa yuqimunas shalah, jangan lupa dirikan salat, wa yu'tunaz zakah, jangan lupa keluarin zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, jangan lupa yuti'una, taat sama Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita begitu tuh orang mukmin hebat kita. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah sayangi. Kalau udah sayang sama kita aja kalau sayang sama anak kita, dia mau apa aja kita beliin, kita kasih, ya. Bang itu deh. Orang tua kalau sayang sama anak dikasih apa aja, asal bener-bener aja. Baik. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha mulia dan maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 71. Ila ghairi dzalika minal ayat, ya, dan ayat sampai kepada ayat-ayat yang lainnya, gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyuaddi, ya, ini lamnya lam, ya, amr, falyuaddi, hendaknya dia menunaikan, dibuang tuh. Ada itu ada alif, ada apa? Ada alifnya tuh. Maka tunaikanlah zakat mali, zakat hartanya, ya. Fa'afhama alaihi salatu wassalamu anna man lam yuaddi az-zakata falaisa bimu'minin. Nih, fafhama, asal fahima, faham. Kalau tambahin satu huruf, afhama, memberi pemahaman, memberi pengertian, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afhama, memberikan pengertian, pemahaman. Apa pemahamannya? Annaman lam yu'addi zakata, bahwa orang yang kagak menunaikan zakat, kagak ngeluarin zakat, falaisa bimu'minin, ya, maka dia bukan orang
mukmin. Bukan orang mukmin kalau dia kagak bayar zakat. Berikutnya, wa'lam anna man shalla wa shama wa hajja wa lam yuzakki, yang ini juga dibuang hazfu. Jadi ya, yuzakki ini fi'lun mudhari'un ya, majzumun bila, wa alamatu jazmihi biasanya sukun, tapi dia bihazfil akhir ya, karena dia huruf fi'il mu'tal. Dan ketahuilah bahwa orang yang salat dan dia puasa, dia haji, tapi dia kagak yuzakki malahu, kagak mensucikan hartanya, kagak ngeluarin zakat ya, lam yaqbalillahu, Allah tidak akan menerimanya ya. Menerima apa? Salatan, agak terima salatnya, wala siyaman, lo kagak terima puasanya, wala hajan, lo kagak terima hajinya, hatta yukhrijaz zakata, sampai dia ngeluarin zakat. Tuh Pak ya, ini kalau zakat ini berarti punya apa nih? Ya, hubungan yang kuat ini dengan rukun Islam yang lainnya. Puasa kita, sholat kita, haji kita, semuanya masih tertunda. Dalam hadis itu mu'allaqun bainas sama wal ardh, di tengah-tengah. Naik kagak, turun kagak. Kapan dia naikinnya? Sampai terbuka. Ya, begitu biar zakat baru naik. Zakat fitrah misalnya lagi puasa. Begitu. Paham ya? Saya ulang, ketahuilah bahwa orang yang sholat, puasa, haji, sementara dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, ya, Allah tidak akan menerima sholatnya, puasanya, hajinya sampai zakat itu dikeluarkan, gitu ya. Wadzalika li'anna hadhil asya'a murtabitun ba'duha bi ba'din. Ya. Hal itu karena semua al-asya itu semuanya ya. Syai'un jamannya asya yang taksir. Bahwa semua itu tadi itu dari mulai sholat, puasa, haji, zakat ya, murtabitun ba'duhu ya. Satu sama lain saling murtabit, saling terkait, saling terikat ya. Terkait ya. La yaqbalullahu min 'amil 'amali bi ba'diha. Allah tidak akan menerima dari satu amal ya, bi ba'diha, dengan sebagiannya, hatta ya'mala biha kulliha, sampai dia mengerjakan semuanya. Jadi rukun Islam ini pelan-pelan kita kerjain. Kita sudah bersyahadat kepada Tuhan Allah, kemudian sholatnya kerjain. Jangan kagak sholat hidup ini ya, jangan gak sholat. Nanti pertama kali kita tentang sholat dari kiamat. Nabi aja sering ingat anaknya, Fatimah sholat, Ali sholat. Kemudian ada rezeki zakat keluar. Nanti Ramadan besok kita puasa. Ada rezeki, udah bebas COVID, dibuka lagi, berangkat lagi haji, umroh, berangkat lagi. Ya. Begitu. Jadi Allah tidak akan menerima min amil amal, dari satu buah amal ya, dengan sebagiannya sampai dia mengerjakan semuanya. Kama warada dzalika 'anil Rasul alaihi salatu wasallam, sebagaimana warada dzalika, keterangan yang demikian itu ya telah disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa'lam anna zakata la tajibu illa fi malin makhsusin. Dan ketahuilah bahwa zakat itu tidak wajib illa, melainkan fi malin makhsusin, pada harta yang khusus. Harta apa aja nih? Ya. Baik.
Wa huwa an-nisabu, yaitu nisab. Nah, kita mulai di sini mengenal istilah-istilah dalam dunia zakat. Ya. Jadi setiap ilmu itu ada disiplin ilmunya, ada istilah mustalah. Kata guru saya, Profesor Dr. Kamal Bisri, ya. Annal mustalah huwa miftah min mafatihil ulum. Mustalah itu adalah salah satu miftah, kunci daripada kuncinya ilmu. Kalau paham istilah-istilah ini, maka susah kita untuk memahami pemahaman teks-teks ini, begitu. Ya, ini kita belajar satu pertama, kita dapat kata apa? Nisab. Apa nisab? Nah, ya. Nisab ini adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Batasnya. Ya, ada ketentuan nih, emas berapa? Emas 85 gram. Gitu. Ya. Kalau perak berapa? Ya. Kalau emas 80 gram atau sebanding 20 dinar. Kalau perak 672 gram sebanding 200 dirham. Gitu. Ya. Kalau nanti zakatnya zakat pertanian. Bapak yang punya kebun-kebun di kampungnya, di mana-mana punya padi misalnya, ya, pokok, itu zakatnya nanti itu nisabnya 5 wasak. 5 wasak sama dengan 750 kg. 1 wasak 60 sok, nisab bahasa Baghdadi. 1 sok 4 mud. Nah, mud. 1 mud 2 telapak tangan normal. Ya, ini istilahnya. Beda lagi dengan makan ini. Apa gabah? Kalau gabah 1481 kg. Jadi kalau masuk gabah sama udah padi beda itu. Ya. Kalau padi 1 ton 6 kintal, sekian. Kalau beras udah jadi beras 8 kintal, 15 sekian. Nah, ya. Kalau onta punya 5 onta, warin. Sapi 30 sapi, satu satu. Kambing 40 kambing. Jadi di pasar jadi bapak-bapak tuh punya kambing banyak, harus tahu tuh 40 warin 1. Tapi yang umurnya 2 tahun. Kalau domba ya boleh 1 tahun. Itu ada umur-umurnya. Ya. Nah, itu adanya di kitab-kitab fikih murni. Di Fathul Qorib ada, di Fathul Mu'in, di I'anatul Talibin, Mahalli, Fathul Wahab, kemudian Qalyubiyah wa Amirah, ya, Nihayatul Zain, kitab-kitab apa Asy-Syafi'iyah. Baik. Mana? Wa huwa an-nisabu. Apa nisab tadi keterangannya? Batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Ya. Jadi saya sudah sebutkan sekian ya. Kalau belum sekian enggak keluar. Bapak punya kambing 49. Ya, terus berjalan sampai 1 tahun, nggak ngeluarin belum. Kalau sudah 40, nah harus keluarin 1. Tapi setelah juga haul. Bapak mulai tanggal 1 Januari 2021 punya kambing 40. Oh, sampai haulnya lagi, begitu. Ya. Emas, punya emas 84 gram, kan kurang 1 gram, ya, belum ini.
Tapi punya 85 gram. Tahun 2021 Januari tanggal 1. Terus masih awet tuh. 85 gram atau lebih lagi. Sampai tahun yang akan datang 2022 tanggal 1 Januari berarti kena haul. Haul kena, nasab kena. Nasabnya berarti sudah kena takaran yang emas 85 gram. Haulnya 1 tahun. Tapi kalau misalnya sampai 11 bulan masih 85 gram. Pas udah ini kepake tuh emasnya. Pas datang haul kurang 85 gram, kagak kena zakat. Tapi jangan culas. Asal ada waktunya dijual tukar. Kalau tahu tuh, wah ini bermain-main dengan Allah gitu, ya. Baik. Itu nisab ya. An-nisabu minadz-dzahabi wal fiddah. Nah, ya. Nisab berapa? Batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat dari az-zahab. Apa zahab? Emas. Wal fiddah, perak. Wa amwalit tijarah, dan harta-harta tijarah. Apa tijarah? Bisnis, perdagangan. Om Ari kan bisnismen. Ada pelajaran nih. Setahun berapa ya? Biar berkah. Zakat tuh kecil sebenarnya, coba tuh 40 cuma ngeluarin 1 kambing. Kecil. Ya. Wal hububi wathimari. Hubub apa? Biji-bijian. Ya. Sana nanam kacang, jagung. Wathimari, buah-buahan. Nah, kalau yang seperti zakat apa tanaman, dia nggak nunggu 1 tahun. Dia pas panen langsung ngeluarin. Ya. Pak Sidik punya berapa ini padi misalnya di kampung. Itu sekali ini biasanya kalau padi ada yang setahun 3 kali ya panennya ya, tergantung tanah yang bagus kan. Ada yang 2 kali, ya kan? Ada yang sekali, yang tanahnya jelek kering banget tuh sekali tuh kesian. Yang bagus 3 kali ya, paling kagak 2 kali ya. 6 bulan tanam itu luar biasa. Nah begitu. Jadi dia kalau bisa pertanian sekali panen ya langsung ngeluarin dia 10% ya, nanti ada persen ya. Baik. Jadi ini istilahnya paham? Wathimar, buah-buahan. Wal an'am, binatang ternak. Ya tadi saya sebutkan sapi, kambing, kebo, onta, kucing kagak. Ya, tadi disebutin apa? Malin makhsus, yang khusus. Wa kadzalika la tajibu illa fi waqtin makhsusin. Wa kadzalika, dan demikian juga la tajibu kagak wajib illa kecuali fi waqtin makhsusin, pada waktu yang khusus. Artinya sudah haul. Kalau belum haul enggak wajib, belum wajib. Wa huwal haulu. Nah ini dia, ya. Yaitu haul. Apa haul? 1 tahun. Nah, ya. Fil nuqudi, dalam nuqud. Apa nuqud? Duit, uang. Wat tijarat, perdagangan. Wal an'am, dan binatang ternak. Wa indal hisadi fi zar'i wa thimari, dan pada hisad apa? Yaumul hasad. Hasad, panen. Panen fi zar'i, dalam pertanian, wa thimari, dan buah-buahan. Misalnya Bang Dang punya pohon mangga. Nah, mangga lagi berbuah. Punya 3 pohon mangga, banyak banget. Dikumpulin udah dapat 50 karung. Ya. Itu kagak tunggu setahun. Mangga mah 5 hari aja busuk. Ya. Jadi pas di ini asal keluarkan 10%. Ya. Baik, paham.
Wal wajibu qadru makhsusin. Nah, dan yang wajib itu kadaran khususnya. Berapa? Wa huwa rubu'ul usri. Nah, yaitu 1/4 daripada 1/10. Ya, itu berupa apa? Minan naqdi wat tijarah. Berupa uang, uang banyak simpanan di bank. Itu ada zakatnya itu. Ya. Wat tijarah, perdagangan, ya, bedain ya. Karena nakat tijarah 1/10-nya. 1/4 10-nya. Wal asru minal hububi wa thimar. Tadi saya sampaikan kalau tanaman yang bersifat kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan itu zakatnya 10%. Allati tusqi bi ghairi muqna. Nah, ya. Tapi itu 10% yang dikasih, yang diairi, ya itu kan perlu pengairan kan, yang diairi tanpa mu'nah, tanpa modal. Nah, ini kan beda. Pertanian ada yang airnya sudah dapat, ada yang kagak dia modal kan, bikin bagaimana tuh. Nah, beda setengahnya dia. Ini penting banget makanya. Paham? Tusqa itu yang pengairan dia tanpa modal. Misalnya tahu airnya dari gunung, ya kan? Alirin aja dah, nggak modal. Tapi misalnya airnya kagak ada, gimana tuh? Bapak beli mesin, beli minyaknya, kemudian air, berarti itu kan modal. Kalau modal lain lagi, setengahnya, nih ya. Wa nisful usri, dan setengah dari 10% fillati tusqa bil mu'na, yang diairi dengan mu'na, dengan modal, gitu ya. Jadi beda. Kalau kagak ada modalnya gedean 10. Kalau modal, tuh lihat Allah bijak banget. Namanya juga kita ada modal, ya. Gitu. Kalau misalnya kita yang modal nggak boleh sama-sama 10%, mungkin manusia pada protes juga ya. Ya Allah, coba saya modal 10, nggak boleh. Tapi luar biasa ya. Baik. Wa amman na'mu, adapun na'am. Apa na'am? Tadi, binatang ternak. Ya. Wa hiyal ibilu, yaitu ibil, onta. Wal baqaru, sapi. Wal ghanamu, domba, kambing. Fayatulun nadhru fiha. Ya. Apa fayatulu? Nah, ini nazarnya artinya ini ada pembahasannya. Ya, pahamin. Kalau onta, sapi, ghanam, fayatulun nadhru, ini ada perhitungannya panjang. Kenapa tadi itu? Ya, kalau saya sebutkan 40 kambing, nggak bisa kayak tadi tuh hanya setengah 10 enggak. Dia ininya harus diteliti dulu. Nah, ya, ini istilah doang. Fayatulu an-nazru fiha, perlu dengan perhitungan dulu dipelajari. Kalau 40 kambing 1, 30 sapi 1, 5 onta 1, gitu. Umurnya yang berapa? Nah, sebut saya sudah catat nih. Umurnya 3 kambing, 15 kambing berapa? Pak, saya 15 kambing. Oh, dihitung 15 kambing itu kalau 3 kambing. Umurnya yang 2 tahun. Nah, kalau domba 3, tapi umur 1 tahun, begitu. Maka di situ ya turu an-nazar, perlu penelitian, ya. Gitu. Nggak bisa kayak tadi tuh hanya setengah hanya 10%, sehingga persen kan gampang tuh kalau tadi yang berbentuk pertanian. Tapi yang berbentuk ternak harus dipelajari dulu, artinya fayatur an-nazar, perlu dihitung dulu, ya. Wa tafsilu dzalika fi kutubil fiqhi, wa tafsilu, dan detailnya, perincinya hal itu ada dalam buku-buku fikih yang tadi saya sudah sebutkan. Fayajibu ala sahibil mali, maka wajib atas pemilik harta
ayata'allama min ulumiz zakati, maka wajib atas pemilik harta ayata'allama mempelajari min ulumiz zakati, mempelajari daripada ilmu zakat, ya. Ma yajibu alaihi ilmu, apa yang wajib dia ketahui. Min ma'rifatin nisabi, daripada mengetahui tentang nisab. Apa tadi nisab? Keterangannya batasan minimal harta yang wajib yang wajib dikeluarkan atau yang wajib dikenakan zakat, ya, itu nisab. Haul sudah 1 tahun. Zakat harus begitu 2. Baik, kita namanya istilahnya. Wal qadru alladhi yukhrijuhu, dan kadarnya, ukuran yang akan dikeluarkannya. Ajarin tuh, ya, kayak tadi tuh, kambing 40, sapi 30, 5, onta 5, emas 80 kg, perak 672 gram. Namanya itu pelajari itu, ya, kadarnya, tentuannya. Dihitung, Pak, saya punyanya 20. Oh, kalau 20 kambing itu dulu, oh, berarti Bapak ngeluarin 4 kambing. 4 kambing yang umurnya 2 tahun. Nah, kalau domba, Pak, saya ingin domba aja, 4 domba, tapi umurnya 1 tahun. Ya, itu sudah ada ketetapan dalam fikih gitu. 15 kambing keluarin 3, 20 kambing keluarin 4 gitu. Baik. Wal mustahiqin. Nah, pelajaran juga siapa orang-orang yang berhak mendapatkan mustahiqin, yang 8 asnaf itu. Alladzina orang-orang yajibu yang wajib alaihi atasnya sarfu zakat, mendapatkan zakat, dibagikan zakat ilaihim kepada mereka. Wa ma fi makna dzalik, dan apa-apa yang dalam makna-makna tersebut. Walil muzakki fi ikhrajiz zakati thawabun azimun wa ajrun karimun, dan bagi seorang muzakki orang yang ngeluarin zakat. Jadi di atas beruntunglah orang yang selalu mensucikan dirinya, mensucikan hartanya, ya. Dan bagi si muzaki fi ikhrajiz zakat, dalam mengeluarkan zakat, thawabun azimun, bagi dia pahala yang besar, wa ajrun karimun, dan pahala yang mulia, walahu fihi manafi'un wa fawaidun, dan bagi si muzaki yang ngeluarin zakat, dia punya manafi, kemanfaatannya dapat, wa fawaidun, faedah-faedahnya dapat, diniyah wa dunyawiyah, ya, baik dapat secara agama dan dapat secara duniawi gitu. Wa fil mali balaya wa fitanun wa afatun. Ingat nih, diingetin beliau nih. Ingat, di dalam harta itu ada balaya, ada musibah, ada fitnah, ada malapetaka gitu. Ya, hati-hati, punya uang banyak jangan girang-girangan. Gitu. Salima yaslimu minha al-muhafadhu ala ikhrajiz zakat. Yang selamat darinya adalah orang yang muhafiz, orang yang menjaga. Ya, menjaga apa? Ala ikhrajiz zakat, mengeluarkan zakat, insyaallah taala. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, "Idza addaita zakata malika tayyibatan." Apabila Anda menunaikan, mengeluarkan zakat harta Anda tayyibatan, secara baik, ya, gitu. Biha nafsaka, pada dirimu, faqad azhabat anka syarrah, maka akan hilanglah dari dirimu apa tuh kejelekan-kejelekan.
Ya. Di bapak-bapak kita mengeluarkan zakat ya dengan baik, maka diri kita insyaallah akan jadi baik. Kejelekan-kejelekan akan keluar dari diri kita. Allah bersihin tuh gitu. Wa kadzalika la yu'radu lil mali muzakka syai'un minal mata'alib wal mahali. Demikian juga tidak akan diperlihatkan, ditunjukkan kepada harta orang yang selalu mengeluarkan zakatnya sedikit pun daripada muta'alib wal mutahali, pada kehancuran, kerusakan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bi habasiz zakati. Tidak akan hancur, rusak harta fi bahrin, di lautan, wala barrin, dan di daratan, illa, kecuali bihasabiz zakati, dengan sebab dia habas. Apa habas? Menahan. Az-zakat, zakat artinya dia kagak ngeluarin zakat. Gara-gara dia kagak ngeluarin zakat, maka hancur dah tuh hartanya yang dia simpan di mana aja. Ya, yang di darat semuanya, yang di lautan dia punya tambak habis semua. Gitu. Tapi kalau dia keluarin zakat, insyaallah katanya, ma halaka malun fi bahrin wala barrin, tidak akan hancur rusak harta yang ada di daratan dan di lautan dan di daratan, kecuali dengan dia menahan atau tidak mengeluarkan zakat. Yang terakhir, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizzakati. Luar biasa nih. Hassinu, peliharalah harta Anda, harta kalian, bizzakat, dengan mengeluarkan zakat. Jadi bukan hasinu amwalakum, taruhlah di bank, bukan. Ya, hasinu amwalakum, investasi sana sini, bukan. Tapi zakat gitu. Paham Pak? Zakat. Wadawu maradakum bis sadaqah, dan obatilah, dawu itu obatilah, maradakum, penyakit kalian, bis sadaqah, dengan ngeluarin sedekah. Bapak seandainya punya sakit, ya pelan-pelan, ya walaupun dikit-dikit, niatin Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini Engkau sembuhkan mataku, Engkau sembuhkan penyakitku, gitu ya. Ini diamalin. Bagi siapa yang kurang sehat, sedekah. Enggak, dulu orang tua suka cerita tuh ya, kalau sakit coba sedekah sama siapa aja, sama manusia, sama binatang, kasih tuh makan burung, makan kucing, makan kelinci, kasih tuh. Ya, banyak banget cita-cita ulama-ulama yang Imam Syibili, Imam Ghazali, ya, disedang oleh Allah. Kenapa aku ampuni dosa-dosamu, aku angkat derajatmu? Karena amalku gini-gini, bukan. Karena suatu hari aku lihat engkau pernah ketemu sama burung di tengah jalan. Saking kencengnya angin itu dia merengket, kedinginan. Ya, Imam Syibili itu punya rasa sayang. Dia pegang, diangkat tuh, diusap-usap, dikeringin. Nah, itu gara-gara itu dapat anugerah dari Allah. Imam Ghazali lagi nulis penanya, dilepas, tahu-tahu datang laler, nemplok ke tintanya. Imam Ghazali biarin aja tuh. Nah, gara-gara itu tuh Allah pernah Imam Ghazali dilempar, atau diriwayatkan beliau dihadapkan dengan Allah. Man anta? Ana Muhammad Al-Ghazali, sahibul Ihya, hujjatul Islam. Oh, ngomong banyak dah. Saya Imam Ghazali,
Hujatul Islam, pengarang Ihya, amal ini. Kata Allah Pak, la arah saya enggak lihat semua itu kebaikan. Illa wahidan, itu satu. Apa? Aku lihat engkau pernah ada sifat rahmat di hatimu, kasih sayangmu. Aku lihat engkau membiarkan laler makhluk itu sedang mengisap tinta. Jadi bapak-bapak ingat ada ungkapan la tahtaqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan pernah meremehkan kebaikan walau sekecil apapun. Manusia, binatang, apa saja. Ya, tapi ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan itu membawa keberkahan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة ببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والرعاية والحماية والعصمة والبركة من الفيروسات والكورونات والآحاد والمصيبات بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك فضلك ورحمك وشفاعتك وحبك ومغفرتك بجلالك وجمالك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah, saya minta doa. Besok saya subuh ada pengajian di Pondok Kelapa. Subuh jam 7 saya harus di Pelabuhan Ancol. Saya ada acara tablik akbar di Pulau Pramuka, Pulau Seribu sana. Saya belum pernah ke sana. Bagi cuaca hujan doain biar selamat ya. Sampai hari Minggu. Jadi pengajian yang mulai ada pengajian Sabtu Minggu berarti pada libur. Ya. Malam Jumat, malam Seninnya mudah-mudahan masih sehat bisa pengajian di Mushola Al Barakah. Dan ini anak saya Sidi Muhammad minta doa juga yang lagi pesantren. Harusnya besok balik dia ke pondok. Kawidat juga ke pondok, tapi kita lagi di luar, susah nganternya. Yang minta doanya biar jadi orang-orang soleh ya. Dan semuanya bapak ibu juga yang punya anak, menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehat, di kebanggaan dunia, kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu